Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita ketemu kembali di Ulas Berita. Dan kalau Ulas Berita, saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita hari ini masuk episode ke 258, Kamis 2 Januari 2025. Dan kita akan ulas berita apa saja, Den? Ya, kita akan pertama akan mengulas terkait penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah PMI Kota Palembang, Kak, ya. Di mana perkara tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Palembang atau Kejari Palembang. Oke. Kemudian juga akan mengulas terkait perkembangan proses persidangan terdakwa dugaan kasus korupsi batubara Sumsel yang kedepannya akan digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Khusus berita perkara dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang itu sudah kita terbitkan hari ini, Ded, ya? Iya, Kak. Di koran sn.com. Kemudian kita juga posting di medsos, ya, di medsos saya pribadi, dan kemudian mendapat respon yang cukup banyak, ya, dari pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com. Ya. Dan judul berita yang diambil Dedi itu tentang belum adanya penetapan tersangka. Iya. Silakan Dedi ulas. Ya, kita sebut dulu judul perkara tersebut, ya, ini dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, di mana terkait perkara tersebut Kajari Palembang Hutamrin SMH saat dimintai komentar oleh Suara Nusantara ketika menggelar press release capaian kinerja Kejaksaan Negeri Palembang di Kejari Palembang. Ketika itu Kajari Palembang Hutamrin SMH mengungkapkan, Kak, ya, bahwa saat ini Kejari Palembang telah melakukan satu progres, ya, ini terkait perkara tersebut, di mana dikatakan Kajari Palembang bahwa perkara tersebut kini sudah dalam tahap proses penyidikan, Kak. Kemudian tentang saksi, ada Kejari Palembang bersedia tentang update pemeriksaan saksi terkait perkara ini. Kajari Palembang juga kita tanyakan terkait update jumlah pemeriksaan saksi, Kak, ya. Bahkan kita juga menanyakan terkait gelar perkara dan kapan ditetapkannya tersangka dalam perkara tersebut. Dikatakan oleh Kajari Palembang dalam dalam acara press release tersebut saat ditanyakan oleh Suara Nusantara, di mana dikatakan Kajari Palembang jika pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan, Kak. Kemudian seperti diketahui, Ded, ya, penyidikan dugaan korupsi dana hibah Kota Palembang ini terkait juga dengan Pilkada Kota Palembang, Ded, ya. Iya, Kak. Karena ada saksi yang dilakukan penundaan pemeriksaannya terkait Pilkada Kota Palembang. Dan kita buat beritanya, Ded, ya. Iya, Kak. Silakan Ded ulas. Ya, ketika itu Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gopar SMH, Kak, ya, mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut ada satu saksi yang maju dalam Pilkada Kota Palembang, Kak, ya, di mana dikatakan Aryo Aprianto Gopar SMH selaku Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang dengan adanya calon yang mencalonkan diri sebagai pada Pilkada Kota Palembang, maka pihaknya menghentikan sementara proses penyidikan tersebut, Kak. Dan sekarang Pilkada Kota Palembang sudah selesai, ya. Ada permintaan Maki Bapak Peri Kurniawan untuk Kejari melanjutkan perkara dugaan korupsi ini. Ya. Apa isi beritanya? Silakan, Dedi. Ya, Insinyur Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel, Kak, ya, berharap dan meminta agar Kejari Palembang melanjutkan proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut, karena menurut Ferry bahwa perkara tersebut telah tahap penyidikan dan sudah ada saksi yang diperiksa, maka Ferry mengatakan bahwa Kejari Palembang telah mendapatkan alat bukti sehingga Kamaki Sumsel meminta dan berharap agar Kejari Palembang untuk segera menggelar perkara untuk penetapan tersangkanya, Kak. Kemudian ada judul berita yang Dedi buat itu, tunggu apa lagi, karena Pilkada Kota Palembang udah usai, untuk maksudnya tunda apa lagi itu tentang penetapan tersangka. Apa itu isi beritanya? Silakan, Dedi. Ya, Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki Sumsel, Kak, ya, mengatakan bahwa terkait adanya saksi yang ditunda pemeriksaannya karena mencalonkan diri sebagai mengikuti Pilkada Kota Palembang, dan kini dikatakan Ferry Kurniawan Pilkada telah selesai, Kak, ya. Dari itulah Ferry meminta agar
Kejari Palembang melanjutkan proses penyidikan dan segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, karena untuk menunggu apa lagi, sebab kata Peri pilkada saat ini telah usai, Kak. Kemudian Det ya, tentu masih ada juga penonton Lesa SN yang penasaran Det ya. Iya, Kak. Sebenarnya bagaimana alur dari perkara dugaan korupsi ini? Mungkin Dedi bisa menjelaskannya lebih singkat, secara singkat, silakan. Ya, perkara ini pertama kali diketahui oleh Suara Nusantara, di mana saat itu Kejari Palembang masih melakukan proses penyelidikan, Kak ya. Ya. Kemudian beberapa saksi dipanggil untuk diklarifikasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Aryo Aprianto Gopar SMH. Dari sejumlah saksi yang dipanggil untuk diklarifikasi dan diperiksa, akhirnya Kejari Palembang menaikkan perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Kak ya, di mana dikatakan Aryo Aprianto Gopar SMH selaku Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang bahwa pihaknya telah menemukan perbuatan atau peristiwa dugaan pidana dalam dugaan perkara kasus tersebut, sehingga statusnya dari penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan, Kak. Kemudian dugaan tindak pidana dalam perkara dugaan korupsi ini sempat dijelaskan pihak Kejari? Belum, Kak. Dalam keterangan dari keterangan Aryo Aprianto Gopar SMH selaku Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus, Kak ya, dirinya baru menyampaikan bahwa perkara tersebut dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, di mana dikatakan Aryo dalam proses penyidikan tersebut pihaknya akan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, Kak. Oke, Det ya, menarik juga ya perkara dugaan korupsi ini, Det ya. Iya, Kak. Dan kita juga sebelumnya pernah membuat berita tentang beberapa saksi yang sudah diperiksa terkait perkara dugaan korupsi ini. Silakan Dedi ulas. Iya, Kak, saat itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang, Kak ya, memanggil beberapa saksi dan melakukan pemeriksaan, di mana para saksi yang diperiksa tersebut merupakan para pihak dari pengurus PMI Kota Palembang. Terkait pemanggilan dan pemeriksaan saksi tersebut, ketika itu Aryo Aprianto Gopar SMH selaku Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang membenarkan, Kak ya. Namun menurutnya saksi-saksi yang ketika itu diperiksa dan diambil keterangannya dalam rangka proses penyelidikan, Kak, untuk dilakukan klarifikasi oleh tim jaksa penyidik Kejari Palembang. Oke, Det ya, kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lesa SN, Det ya, yang begitu mengapresiasi berita perkara dugaan korupsi ini ya. Hingga ada beberapa penonton yang mengusulkan agar kita mengangkatnya dalam ulas berita YouTube Lesa SN. Kemudian lanjut ke ulas berita berikutnya tentang apa nih, Det? Silakan. Mengulas terkait berita untuk proses persidangan 6 terdakwa dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel dengan jumlah kerugian negara 495 miliar, di mana ke-6 terdakwa tersebut Senin nanti, Kak ya, akan melanjutkan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Kemudian kita beri informasi ya kepada penonton SSN bahwa perkara dugaan korupsi ini persidangannya sempat ditunda, Det ya? Iya, Kak. Ditunda sampai kapan, Det? Sampai tanggal 6 Januari nanti, Kak ya, digelar kembali di Pengadilan Tipikor Palembang. Dengan agenda? Dengan agenda pemeriksaan saksi, Kak ya. Di mana kan sebelumnya Hakim Anggota Fitriadi SMH, Kak ya, di persidangan mengungkapkan bahwa Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan tersebut sedang sakit, Kak ya, sehingga persidangan tersebut ditunda dan kembali akan dibuka lagi pada tanggal 6 Januari 2025, ya ini pada Senin nanti, Kak. Kemudian ada jumlah saksi yang diinfokan untuk dijadikan saksi ya? Iya, Kak. Silakan Dedi ulas karena sudah terbit beritanya. Ya, dalam persidangan tersebut Hakim Fitriadi SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa ada 55 saksi dalam berkas perkara yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan ke-6 terdakwa di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Kemudian Hakim juga mengungkapkan
kemungkinan kedepannya akan mengagendakan ya persidangan tersebut secara maraton. Ya ini seminggu 2 kali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Akan semakin menarik ini, Ded, ya. Dan untuk penonton SN jangan khawatir karena Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com akan memuatnya ya secara lengkap ya, untuk memberikan informasi yang akurat, dan setiap agenda persidangan kita sudah janjikan akan kita buat berita. Ya. Oke, Ded, ya, kalau kita membahas berita perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini selalu menarik, Ded, ya. Iya, Kak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pembaca setia Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com yang begitu apresiasi ya dengan berita yang kita terbitkan ya. Dan Dedi juga setiap agenda persidangan selalu membuatnya ya. Dan sebelumnya dalam penyidikan ya. Di Kejati Sumsel juga kita buat berita. Dan untuk ulas berita itu beberapa kali kita buat, Ded, ya. Dalam kupas tuntas ulas berita tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Dan mantan Kabar Eskrim Pak Susno Dwaji juga pernah memberikan statement khusus ya, atau komentar khusus terkait perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Dan di sesi ini kita akan membahas satu berita yang sudah diterbitkan Dedi di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Judul beritanya yakni 50% uang penjualan batubara mengalir ke 3 terdakwa PT Andalas Bara Sejahtera dengan subjudul dugaan korupsi batubara di Sumsel. Silakan Dedi bahas. Iya, Kak. Judul berita tersebut kita angkat dari dakwaan dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum dari Kejari Lahat dan Kejati Sumsel, di mana jaksa penuntut umum tersebut terdiri dari Toto Rudianto SMH didampingi Rian Sumarta Samsu SMH dan Aswar Hamid SMH. Di persidangan ke-6 terdakwa dalam perkara tersebut, tim jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa dalam perkara ini PT Andalas Bara Sejahtera mengambil batubara dan menjual batubara tersebut, di mana batubara itu diambil dari wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik BUMN PTBA. Menurut jaksa penuntut umum, dari batubara yang diambil PT Andalas Bara Sejahtera dari wilayah izin PTBA kemudian dijualkan, yang uangnya dari semua penjualan batubara tersebut 50% uangnya mengalir kepada ketiga terdakwa yang merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera, Kak, ya. Di mana ditegaskan oleh JPU terkait uang yang 50% mengalir ketiga terdakwa tersebut dibagi berdasarkan saham kepemilikan ketiga terdakwa di perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Nilai nominalnya dibacakan oleh jaksa, Ded? Untuk nilai nominalnya tidak dibacakan oleh jaksa, Kak, ya. Namun jaksa dalam dakwaannya mengungkapkan selain 50% dari penjualan batubara tersebut uangnya mengalir kepada 3 terdakwa PT Andalas Bara Sejahtera, untuk 50%-nya lagi masuk ke rekening perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera, Kak. Lanjut ulas berita kita, Ded, ya. Iya, Kak. Selain mengalir atau 50% mengalir kepada 3 terdakwa perusahaan swasta tersebut, ada yang mengalir kepada yang lain, Ded? Ya, dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum juga mengungkapkan, Kak, ya, bahwa terkait aliran uang dalam perkara tersebut juga ada yang mengalir kepada 3 terdakwa yang merupakan ASN, di mana ketiga terdakwa ASN ini terdiri dari yang pertama, yaitu terdakwa yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Kemudian 2 terdakwa lagi merupakan kasih di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, Kak. Oke, Ded, saya pikir ada baiknya Dedi untuk kilas balik perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini kan, karena kita buat beritanya sudah cukup lama ya. Ini untuk merefresh lagi penonton SN. Oh, begini ternyata perjalanan dari perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Silakan, Dedi. Ya, ketika itu, Kak, ya, Suara Nusantara mendapatkan informasi bahwa perkara tersebut sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya Suara Nusantara dan koran sn.com mengkonfirmasi kepada Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH, dan dibenarkannya bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel sedang melakukan proses penyidikan, Kak, ya. Di mana ketika itu Fani Yulekasari SMH selaku Kasih Penkum Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa penyidikannya masih penyidikan umum, yang artinya belum ada penetapan tersangka, Kak, ya. Berjalannya waktu, Kejati Sumsel bergulir memeriksa sejumlah saksi, dan Suara Nusantara dan koran SN terus mengkonfirmasi setiap saksi yang diperiksa kepada Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH.
di mana para saksi tersebut setiap update setiap update pemeriksaannya disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel dan kita buat pemberitaan Kak ya. Kemudian bagaimana dengan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi ini? Silakan Dedi. Ya Kak, dari hasil proses penyidikan tersebut, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH menggelar press release terkait penetapan 6 tersangka dalam dugaan kasus korupsi batubara tersebut Kak ya. Di mana menurut Umaryadi SMH selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, penetapan ke-6 tersangka tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel hingga tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mendapati alat bukti yang cukup sehingga ke-6 tersangka ditetapkan. Kemudian Aspisus Kejati Sumsel Umaryadi SMH juga menyampaikan bahwa untuk ke-6 tersangka tersebut dilakukan penahanan Kak ya, di mana untuk dari 6 tersangka tersebut 5 tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang dan 1 tersangka lagi yang merupakan perempuan ditahan di Lapas Perempuan Merdeka Palembang Kak. Oke Dede, itu kilas balik secara singkat dari Dedi tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel. Iya Kak. Dan koran sn.com Suara Nusantara edisi cetak akan terus update ya, berita untuk perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini di persidangan tahun 2025. Dan sepertinya kita sudah di ujung ulas berita. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quotes kita malam hari ini adalah bermimpilah setinggi-tingginya diiringi kerja keras. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.